Kalau di dalam TNI itu sendi-sendinya ada namanya 8 wajib TNI. Di sendi ke-8 ada sebuah alineianya, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Dari situ, dari poin itu saya harus bermanfaat bagi sekeliling saya. Apa potensi apa yang harus bisa saya kembangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin Mega Untoro, bisa dipanggil Mega Untoro. Kebetulan saya owner dari Omah Degan Dejingga, yang mana Omah Degan Dejingga ini usaha di bidang potensi pengembangan kelapa muda yang beralamat di Grogol RT 3 RW 2 Grajekan Tawangsari, Sukoharjo. Saya kalau merintis itu karena, mohon maaf, saya kan seorang abdi negara. Saya TNI, kebetulan pangkat saya Sersan Kepala. Sekarang saya dinas di Sathanlan, Satuan Pertahanan Pangkalan Lanut Adi Sumarmo. Di sela-sela dinas saya, seperti ini tadi, pulang dari piket, saya ngontrol, yang mana usaha ini saya serahkan sepenuhnya ke kakak kandung saya. Alhamdulillah di Solo Raya luar biasa perkembangannya. Dulu harapan saya itu sehari cuma 20-50 butir untuk menjualnya. Tetapi berjalan dengan waktu, gangguan, tantangan, rintangan, saya mohon maaf tidak sedikit untuk kerugiannya. Karena saya ditikung, ibarat kata, di sliding sama karyawan saya sendiri, yang mana saya tadinya sudah membuatkan, ada investor yang masuk, kemudian kami membuat rumah produksi kecil-kecilan, yang mana di situ tidak sedikit mengeluarkan ongkosnya. Dari situ saya nggak gentar, saya harus bangkit. Investor-investor yang datang ke saya, ya harus saya ganti. Saya harus jual aset, nggak ada masalah bagi saya. Dan alhamdulillah sekarang dipegang kakak kandung saya sepenuhnya. Alhamdulillah sekarang yang dulunya saya hanya pengen 20 butir, 50 butir, sekarang bisa memproduksi sehari itu minimal 500, bahkan untuk weekend bisa 1000 butir. Itu yang kelapa yang sudah dikemas maupun yang masih butiran diambil sama orang-orang yang jualan di pinggir jalan, semacam itu. Saya tidak akan bisa bekerja sendirian, Mas. Makanya saya ada tim. Saya menyadari di sela-sela dinas saya, yang mana saya harus menginspirasi. Kalau di dalam TNI itu sendi-sendinya ada namanya 8 wajib TNI. Di sendi ke-8 ada sebuah alineianya, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, dari situ, dari poin itu saya harus bermanfaat bagi sekeliling saya. Apa potensi apa yang harus bisa saya kembangkan? Sekarang lagi banyak maraknya PHK, Mas. Di situ saya gimana caranya sebuah kelapa ini yang tadinya biasa saja bisa menjadi nilai yang luar biasa. Kita bisa olah seperti ini, kita ke hotel, ke resto itu bisa 10.000, 11.000. Mereka jual 15.000, 20.000. Belum yang kelapa jelly. Nah, kelapa jelly bisa jual di 20.000, 25.000. Padahal dari kami, mohon maaf, cuman 13.000. Nah, kebetulan saya orang manajemen, Mas. Saya alhamdulillah, saya lulusan sarjana manajemen. Sambil ngantor, juga sambil kuliah S2. S2-nya saya magister manajemen juga. Makanya saya di bidang SDM dan pemasaran saya kupas tuntas. Kami biasanya seminggu itu bisa 2 kali, 3 kali datang, datang satu truk 2.000, 1.500 sekali datang. Jadi dalam sebulan itu kurang lebih sekarang bisa 20 ribuan lah. 20 ribuan. Karena sehari itu mungkin 500 sampai 1.000. Kupas. Nanti sore persiapan untuk kita produksi, kita dinginkan, kita wrapping, kita masukkan ke freezer, kemudian besok pagi sudah distribusi. Nah, ini tadi udah ada yang keluar, ini produksi lagi. Kalau distribusinya kami alhamdulillah kalau Solo Raya ini lebih dari 80 tempat. Itu mulai dari resto, kemudian hotel, tempat wisata, semacam itu. Jadi Omah Degan Dejingga ini, nah ini dicap, nanti semua resto atau tempat wisata atau hotel request dengan brandingnya sendiri bisa. Yang terjadi ini misalnya ini di dalam pakis. Nah, nanti ada bebek Pak Ndut, bebek Pak Slamet, kemudian WS Stick, kemudian ada Hotel Tunan, kemudian Natahati. Pokoknya banyak sekali, Mas. Kalau di sini kelapa yang kita olah, semuanya bisa kita olah. Karena apa? Saya menginisiasi, punya inisiatif pengembangan produk itu mulai dari yang
masih cengkir, udah terlanjur dipetik, itu bisa jadi kelapa jelly. Ngambil yang kelapa-kelapa yang agak-agak tua sedikit untuk toppingnya. Terus kelapa yang tua bisa jadi keripik degan. Semua nggak ada yang mati mas kalau di perkelapaan itu. Belakang kita menumpuk sampah ini. Ini sudah saya gagas, sampahnya ini ataupun serabut kelapanya ini akan saya jadikan kokopit. Saya giling, kemudian akan kombinasi campur dengan kohe atau kotoran hewan, baik itu kotoran kambing maupun kotoran sapi. Kemudian kita padukan jadi media tanam. Kalau kendala kemarin sempat mas, dengan maraknya yang kemarin sempat banyak yang untuk diekspor tadi. Nah itu kan menjadi fenomena itu mas, fenomena kelangkaan. Sempat ada kalau pas kayak kemarin mahal seperti itu. Karena kami kan nggak mungkin ke resto yang sudah langganan kami naikkan. Kami harus konsisten di harga yang agak naik, kita tetap konsisten ke sana ini. Tapi kalau sudah stabil, kita profitnya ya lumayan kan gitu. Di situ saya nggak gentar, saya masih bisa lah. Masih bisa survive lah semacam itu. Terbukti sampai sekarang kita buat berapapun alhamdulillah masih bisa lah. Kalau kelapa itu filosofinya dari ujung sampai pangkal, hulu sampai hilirnya itu ada aja manfaatnya. Mulai dari akar kelapa, pohonnya kelapa bisa jadi rumah, kemudian craft semacam itu. Dari pelepahnya, jadi sapu, jadi banyak banget. Kemudian menjadi buah kelapa muda. Nah seperti ini kita olah. Variannya banyak banget. Nanti bisa kelapa jelly. Saya berinovasi, ada namanya sop degan, buah-buahan, dikasih topping pakai es krim. Kemudian ada es teler degan, rempah degan, makanannya jadi soto degan, minuman lagi kopi degan. Yang sekarang lagi marak, coconut kopi. Nah, saya sudah 5 tahun yang lalu trial tentang coconut coffee, tapi yang langsung dari kelapanya. Mereka kan hanya ngambil airnya. Kalau saya langsung di kelapanya. Sekarang itu gampang mas. Sekarang dari sosial media, mohon maaf, dari konten YouTube, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, apalagi sekarang ini dengan live TikTok aja. Banyak yang pengen bekerja sama usaha di luar wilayah sini gitu loh. Karena saya juga mengedukasi. Kalau mau belajar di sini, monggo silahkan. Nanti untuk bahan resepnya itu akan kita siapkan. Kita kerjasama di kemitraannya seperti itu. Kita kasih trial cara pembuatannya mulai dari pertama sampai finishing semacam itu. Kita akan membuka peluang usaha untuk anak-anak muda, apalagi monggo. Kalau mau kita istilahnya kerjasama dan mau usaha tentang kelapa, saya siap support. Misalnya tidak punya modal, bisa kerja sama-sama kami. Tujuannya saya bukan untuk memanfaatkan, tetapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau nanti mau berkolaborasi dengan kami, bekerja sama dengan kami, atau bermitra dengan kami, anak-anak muda khususnya, maupun yang umum yang sudah punya usaha, resto atau apa, bisa kerja sama-sama kami. Di luar wilayah sini bisa bikin rumah produksi, nanti akan kami bimbing, dan tentunya kita akan kasih tahu cara pembuatan mulai hulu sampai hilir, dan nanti kita akan juga carikan supplier-supplier yang terdekat, caranya bagaimana. Nah, untuk yang mau bekerja sama tentang turunan produknya, silahkan datang ke tempat kami. Kami rumah produksi ada di Grogol, RT 3 RW 2, Grajakan Tawangsari, Sukoharjo. Bisa dilihat di Google, kemudian Facebook, TikTok, itu Omah Degan Dejingga dan Rajanya Teh Solo. Motivasi saya gini, tidak ada seorang pun yang miskin lantaran memberi ilmu, memberi wawasan, itu tidak akan ini. Makanya motivasi saya ke anak-anak muda sekarang, kalau mau maju itu kuncinya satu, melangkah. Karena kalau kita tidak maju, kalau mau maju tidak melangkah, berarti kita stagnan. Setidaknya itu. Tapi kalau kita melangkah, itu ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Kalau gagal kita akan bangkit kembali, tapi kalau berhasil kita akan berinovasi semacam itu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Jadi kita harus action. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Cap Capung. Oke, anak muda sekarang tetap semangat, kurangi sambat, ben iso bejo dunia dan akhirat.